Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 9. Berjumpa lagi dengan pelajaran akidah akhlak. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, setelah kita menyelesaikan kompetensi dasar yang pertama, yaitu menganalisis pengertian, dalil, bukti, macam-macam, dan hikmah beriman kepada qadha dan qadar, maka untuk urutan yang kedua adalah penilaian harian yang pertama dengan materi qadha dan qadar Allah. Dan tetapi untuk penilaian harian pertama ini insya Allah akan dilaksanakan pada pertemuan yang akan datang di hari Senin juga. Nah, pada kali ini kita beranjak kepada yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Kompetensi dasar menganalisis bentuk-bentuk perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, minuman keras, judi, pacaran, dan tawuran, dengan materi menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, baik anak-anak semuanya, mari kita bahas pelan-pelan sambil kita memahaminya, ya, yaitu bab yang ke-6 kalau dalam buku paket. Kalau di buku LKS kamu, bab yang kedua, menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, baik anak-anakku semuanya, kita awali dari pengertian terlebih dahulu, ya. Pengertian dan ciri-ciri remaja. Nah, kita sering mendengar anak-anak kata remaja di mana saja dan kapan saja, ya, karena masa remaja itu adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Nah, ada memang beberapa pendapat terkait dengan usia remaja anak-anak, ya. Ada yang mengatakan usia remaja itu, ya, antara umur 12 tahun, ya. Ada yang mengatakan juga antara umur 14 tahun. Ada juga yang mengatakan usia remaja itu umurnya 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Nah, anak semuanya yang jelas ada beberapa ciri remaja, ya, walaupun mungkin belum sampai pada umur itu tapi sudah menunjukkan ciri-ciri remaja. Oleh karena itu yang perlu kita ketahui adalah kita mengenali ciri-ciri remaja. Kalau ada di antara kita semuanya mempunyai, ya, salah satu atau beberapa ciri remaja, maka kita, ya, berarti sudah masuk di usia remaja. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, suka membantah, menentang, menolak, berontak. Apakah kita punya? Iya. Mungkin kalau kita mempunyai ciri ini, ya, suka membantah, ya, maka mungkin kita masuk di usia remaja, ya. Yang kedua, suka berangan-angan, berimajinasi, mengangan-angan sesuatu, ya, seperti melamun, berimajinasi, ya. Kalau kita sering begitu, berarti kita masuk di usia remaja anak-anak, ya. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar. Jadi kalau kalian bicara, merasa yang paling benar. Kemudian yang keempat, rasa ingin tahunya besar. Jadi inginnya tahu saja, ya, pengen tahu sesuatu, ya. Yang kelima, banyak kemauannya, mempunyai keinginan itu yang begitu banyak. Yang keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Sukakah kita diperhatikan dan diakui perannya? Iya, kalau diantara kita, kalian semuanya,
yang suka diperhatikan dan diakui perannya, ya, maka kemungkinan sudah masuk di usia remaja. Kemudian masa mencari jati diri, selalu ingin dituruti keinginannya, suka menggebu-gebu, cenderung sulit diatur, suka mengkritik, biasanya berpikir spontan, penuh semangat, kepribadiannya agak unik, ya, ada-ada saja. Ini antara lain ya penelitian para ahli tentang ciri-ciri seorang itu sudah masuk di usia remaja. Anak-anak semuanya ya. Berikutnya apa saja yang perlu diperhatikan kalau kita masuk di usia remaja? Yang sangat perlu diperhatikan adalah adab pergaulan. Adab bergaul ya. Adab bergaul seorang remaja menurut ajaran Islam ya. Karena apa? Karena Islam yang mengajarkan adab pergaulan ya bagi remaja. Ya, Islam itu kan mengajarkan akhlak yang mulia. Bagaimana Nabi diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, termasuk akhlak para remaja. Nah, anak-anak karena remaja itu memiliki sifat suka menentang dan memberontak, maka tidak mudah menegakkan akhlak mulia di tengah-tengah remaja. Maka berbahagialah para remaja yang mampu berbuat baik, ya, mampu berakhlakul karimah. Allah akan lebih menyukai remaja yang berbuat kebaikan dibandingkan orang dewasa yang berbuat kebaikan. Jadi ada pergaulan remaja menurut Islam adalah antara lain ya bisa kita sampaikan di sini ya. Yang pertama adalah menjaga sopan dan santun. Jadi meskipun sama remaja dalam pergaulan tetap menjaga kesopanan ya, dalam bertindak, bertutur kata ya. Nah, sikap ini cermin mau menghargai teman sesama remaja meskipun kadang berbeda pendapat. Ya, dari tutur katanya, dari perilakunya, ya, sopan dan santun. Oke. Nah, yang kedua, mengerti dan memahami. Jadi sikap mengerti dan memahami perlu dibiasakan dalam pergaulan remaja. Remaja yang mau mengerti dan memahami teman sama remaja akan terjalin persahabatan lebih lama dan harmonis sampai kapanpun. Bahkan sudah berpisah pun tetap terkenang rasa pengertian dan pemahaman di masa lampau. Yang ketiga, mengajak ke arah kebaikan. Anak-anak mengajak ke arah kebaikan ini terutama mengajak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Selain itu mengajak beramal soleh sesuai kapasitasnya sebagai seorang remaja. Nah, kamu bisa buat contoh ya. Apa saja toh kebaikan-kebaikan, kegiatan baik ya, perbuatan baik yang dilakukan remaja di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya, ya, kelompoknya dan seterusnya. Yang keempat, lapang dada dan suka membantu. Ya. Jadi pergaulan remaja yang penuh warna dan liku-liku dalam bentuk gaya, model yang beraneka ragam sangat berpotensi memancing suatu permasalahan ya di kalangan remaja itu sendiri. Ya. Oleh karena itu perlu adanya sikap lapang dada dan suka membantu sama remaja. Jika terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, ya maka ya ikhlas ya untuk berlapang dada. Begitu pula jika ada yang perlu dibantuan harus dibantu dan seterusnya. Yang kelima adalah berlaku jujur dan adil. Berlaku jujur dan adil itu sangat penting dalam pergaulan remaja. Ya, sifat bohong ya, akan mendatangkan masalah dan merugikan remaja itu sendiri. Ya, karena sering berbohong maka dijauhi oleh teman-temannya. Nah, begitu pula pilih kasih terhadap teman juga akan merugikan orang lain. Tidak bersikap adil, maka sikap tidak adilnya ini akan
Iya, menjauhkan teman-temannya dari dirinya. Ya, alangkah bahagianya menjadi remaja yang jujur dan adil. Dia akan mempunyai banyak teman. Oke. Yang keenam, berlomba-lomba mencari ilmu. Maksudnya mampu menghidupkan semangat remaja ya, dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama. Nah, dari sini dapat saling mengisi satu sama lain tentang keilmuan di bidang tertentu dan berpeluang meraih prestasi bagi remaja, bahkan dapat mendatangkan rezeki bagi remaja. Banyak remaja yang senang di dalam mencari ilmu itu. Nah, saking senangnya ketika ada perlombaan prestasi, maka banyak remaja itu yang meraih prestasi. Ya, sehingga bisa juga mendatangkan rezeki bagi remaja itu sendiri. Baik anak-anak semuanya, ciri-ciri remaja, kemudian adab remaja, kalian baca lagi berulang-ulang, kalian pahami, diputar lagi video ini ya, baca buku LKS kamu yang terkait dengan pengertian dan ciri-ciri remaja serta adab pergaulan remaja. Mau baca lagi ya. Insyaallah minggu depan kita sambung dengan contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Kita sambung, tetapi kita jeda dulu besok akan datang karena digunakan untuk ulangan harian bab yang pertama yang sudah kita sampaikan tentang qada dan qadar. Kamu pelajari, mudah-mudahan bisa mengerjakan semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.